ternyata Alkitab sudah tulis Ruben Onsu jadi mualaf. Tetapi ingat, Alkitab juga sudah catat bahwa orang-orang yang tidak percaya menjadi Kristen, orang-orang Muslim jadi Kristen, ternyata juga sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau Salma Fina, Saifuddin Ibrahim yang akhirnya jadi pendeta, kita tahu Lukman Sardi yang artis besar yang jadi Kristen, dari Islam menjadi Kristen, lalu jadi seorang pendeta, ternyata sudah dicatat dalam nubuatan Alkitab. Alkitab sudah tulis dua kelompok manusia ini, yaitu satu kelompok akan jadi mualaf, dari Kristen menjadi Islam, menjadi mualaf, tapi ada murtadin, dari orang Islam jadi orang Kristen. Itu ternyata sudah ditulis. Di mana dalilnya? Di mana catatan Alkitab? Di sini, saudara. Jumpa lagi bersama saya. Saya ingin masih akan membahas tentang Ruben Onsu, Bobon Santoso, dan Richard Lee. Namun kali ini saya buat tema yang lain, yaitu ternyata Alkitab sudah tulis Ruben Onsu jadi mualaf, Bobon Santoso jadi mualaf, Richard Lee sudah jadi mualaf. Tetapi ingat, Alkitab juga sudah catat bahwa orang-orang yang tidak percaya menjadi Kristen, orang-orang Muslim jadi Kristen, ternyata juga sudah ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau Salma Fina, Saifuddin Ibrahim yang akhirnya jadi pendeta, kita tahu Lukman Sardi yang artis besar yang jadi Kristen, dari Islam menjadi Kristen, lalu jadi seorang pendeta, ternyata sudah dicatat dalam nubuatan Alkitab. Alkitab sudah tulis dua kelompok manusia ini, yaitu satu kelompok akan jadi mualaf, dari Kristen menjadi Islam, menjadi mualaf, tapi ada murtadin, dari orang Islam jadi orang Kristen. Itu ternyata sudah ditulis. Di mana dalilnya? Di mana catatan Alkitab? Di sini, saudara. Di dalam Lukas pasal 13, ayat yang ke-29, saya baca untuk saudara. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengatakan dan orang akan datang dari timur, barat, dari utara, selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ini adalah orang bicara tentang Injil akan disampaikan ke seluruh bangsa, tidak tahu dimanapun, seluruh dunia, seluruh tempat, seluruh pulau, seluruh bangsa akan mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam ayat 29 adalah konteks orang-orang yang dulu tidak percaya, dulu tidak mengimani Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dulu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya satu waktu mereka datang dan percaya pada Yesus. Kalau saudara lihat searching di internet, dulu Arab adalah negara Muslim. Tapi berapa banyak kita dengar bahwa negara-negara Muslim sekarang juga sudah banyak orang-orang datang pada Yesus dan percaya pada Yesus. Bangsa-bangsa Arab atau bangsa-bangsa orang-orang Muslim sekarang ini, kalau saudara lihat seperti para artis, dan juga kalau saudara lihat sekarang ini para apologet Kristen, mereka bukan hanya dari orang-orang Kristen, tapi mereka dari para mualaf. Ternyata telah dinubuatkan oleh Alkitab, dan orang akan datang dari timur, barat, dan utara, dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, tidak heran kalau hari ini ada pembesar, ada tokoh Muslim, ada tokoh agama yang akhirnya menjadi orang Kristen. Ada tokoh-tokoh atau artis-artis yang dulu Muslim jadi Kristen. Kan Alkitab sudah menulisnya. Namun menarik adalah tadi saya bilang bahwa Ruben Onsu pun adalah orang yang kita tahu bahwa Ruben Onsu mualaf, Bobon Santoso mualaf, Richard Lee mualaf, dan mungkin masih banyak orang lagi akan mualaf. Saya juga setuju bahwa sisi lain orang menjadi Kristen, sisi lain orang punya pilihan menjadi pengikut Kristus. Tetapi ayat 30 dari Lukas pasal 13 ini juga menulis bahwa sesungguhnya ada orang yang dulunya Kristen, dulunya mungkin pendeta, dulunya mungkin pengikut Tuhan, dulunya mungkin aktivis gereja. Tapi sekarang jadi mualaf, sekarang jadi ustaz, sekarang jadi pendakwah. Itu sudah dibicarakan dalam Alkitab juga, saudara-saudara. Di dalam ayat 30, dan sesungguhnya
ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Jadi saudara-saudara, dalam konteks ayat 30 dari Lukas pasal 13, yang A ini dikatakan, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Ini bicara tentang orang Islam yang jadi Kristen. Orang Islam yang murtadin, yang jadi pengikut Yesus, bahkan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Itu dikatakan bahwa dulu dia orang terakhir. Akhirnya dia jadi orang terkemuka dalam ayat 30a, Lukas pasal 13. Jadi ini Lukas 13 ayat 30 bicara tentang orang dulu adalah Muslim, orang dulu tidak percaya, orang dulu tidak punya keyakinan Yesus Tuhan Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang sampai pada Bapa kalau tidak melalui dia. Dulu dia orang seperti itu, tapi sekarang dia menjadi apologet untuk membela iman Kristen. Sekarang dia menjadi pengikut Kristus. Sekarang dia menjadi orang Kristen. Sekarang dia menjadi pengikut yang setia. Itu ternyata di dalam ayat 30a dari Lukas pasal 13. Pasal 13 ayat 30. Namun di dalam ayat yang ke B, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi saudara-saudara, menarik ini. Orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi Ruben Onsu ini kan dahulu adalah orang Kristen, dahulu pengikut Tuhan. Ruben Onsu ini dulu adalah orang yang mungkin setia dengan Tuhan Yesus, percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus adalah Allah, tetapi akhirnya meninggalkan. Nah, Ruben Onsu, Richard Lee, dan juga Bobon Santoso, dan mungkin siapapun yang sudah meninggalkan Yesus, saya kasih tahu saudara, di dalam ayat 30 dari Lukas pasal 13 ini, yang ke B itu dikatakan bahwa ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi tidak heran bahwa kalau Ruben Onsu pergi jadi mualaf, tapi di dalam Alkitab Anda disebut sebagai orang yang dahulu menjadi terdahulu, sekarang jadi terakhir. Jadi dua-dua itu sudah dimuatkan oleh Alkitab. Jadi tidak usah marah, saudara. Ada orang mengatakan saya begini, Pak Pendeta panas ya Ruben Onsu meninggalkan Kristen dan masuk Islam. Apakah Pak Pendeta panas, panik? Saya tidak panik. Saya tidak panas. Saudara bisa lihat wajah saya tidak panik, saya tidak panas. Kan itu Alkitab sudah catat. Nah, pertanyaannya adalah, menurut iman saya, sebenarnya posisi yang baik di mana? Posisi yang baik menurut saya adalah, menurut Alkitab tadi dia bilang, bahwa lebih baik kita menjadi orang yang terakhir, namun menjadi yang terdahulu, bukan menjadi terdahulu baru yang terakhir. Jadi menjadi orang yang utama baru yang terakhir, atau orang yang terakhir baru yang jadi yang utama. Saya memilih lebih baik dulu saya bukan orang yang Kristen. Lebih baik saya dulu tidak mengenal Yesus, daripada setelah saya mengenal Yesus, saya tidak kenal dia. Alkitab mengatakan lebih baik dulu saudara Muslim, lebih baik dulu saudara tidak percaya, lebih baik dulu saudara Islam, tapi hari ini saudara Kristen. Karena Alkitab mengatakan yang terutama adalah mereka yang dahulu terbelakang, tapi sekarang jadi utama. Jadi maksud saya begini, saudara-saudara. Menurut saya, ini iman Kristen yang bicara. Ini bukan bicara tentang ekstrim sebuah agama. No, ini bukan bicara tentang membedakan agama. Ini bukan bicara tentang juga tidak toleransi. Ini bicara iman. Kalau bicara iman, kita harus lepas sebentar mengenai toleransi. Toleransi itu artinya saya menghargai orang beragama, orang melakukan ibadah. Tapi ketika bicara iman, saya punya toleransi harus diberhentikan. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Yesus adalah Allah. Jadi maksud saya begini, saudara. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Maksud saya di sini begini. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan, yang dimaksud orang yang terdahulu jadi terkemudian, orang yang terdahulu menjadi terkemudian adalah Ruben Onsu, Bobon Santoso, Richard Lee, dan sejumlah para mualaf. Anda adalah orang yang digolongkan seperti orang yang dulu terdahulu, dulu yang utama di hadapan, dulu yang utama bagi Tuhan Yesus, dulu yang utama di mata Tuhan Yesus. Sekarang Ruben Onsu, Bobon Santoso, Richard Lee di hadapan Tuhan, kamu tidak lagi yang jadi utama, kamu di belakang. Jadi
saudara-saudara, berbeda dengan Saifuddin Ibrahim, ya, Lukman Sardi, dan juga artis-artis yang lain, itu benar-benar mereka jadi yang paling utama. Saya baca ya, 13 nama yang menjadi orang yang dulu terbelakang, sekarang menjadi yang terutama. Dulu di mata Tuhan mereka orang yang paling belakang yang tidak dihitung oleh Tuhan Yesus. Sekarang orang-orang ini sudah dijadikan orang utama di mata Tuhan. Siapa saja? Asmiranda misalnya. Asmiranda kita tahu meskipun melaksanakan pernikahan secara Islam. Saya kutip dari suara.com ya. Pada tahun 2013 lalu diketahui ia dan sang suami membatalkan pernikahan tersebut dan kembali menikah dengan cara Kristen. Asmiranda dan Jonas Rifano kini aktif di gereja pada berbagai kebaktian. Lukman Sardi menjalani pernikahan beda agama selama kurang lebih 5 tahun sejak 2009. Lalu Lukman Sardi mengambil keputusan untuk mengikuti keyakinan sang istri pada tahun 2014. Lalu dan menjadi seorang Nasrani. Dan bukan hanya itu, dia jadi seorang pendeta. Salma Sunan setelah bercerai dengan Taki Malik, ia mengambil keputusan kontroversial dengan berpindah agama. Awalnya hal ini disembunyikan, namun terkuak bahwa ia telah menjadi umat Nasrani. Ia juga dikenal cukup aktif pada berbagai kegiatan gereja. Aji Noto Negoro, Ovi Sofianti, Chris Hatta, Kiki Fatmala, Steve Emmanuel, Audi Marisa, Nania Idol, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, sekarang menurut saudara, saya mau tanya saudara, menurut saudara yang mana yang lebih baik? Menjadi yang terdahulu akhirnya menjadi kemudian, menjadi yang terkemudian lalu menjadi yang terdahulu. Kalau saya memilih lebih baik saya dulu, saya yang terakhir tapi hari ini saya terdahulu. Dulu saya bukan yang utama, sekarang saya menjadi yang utama. Jadi saudara-saudara, walaupun, perhatikan kesimpulan saya, walaupun Alkitab mencatat bahwa Ruben Onsu, Bobon Santoso, Richard Lee menjadi mualaf. Walaupun Alkitab mencatat, tapi Alkitab mencatat mereka sebagai orang-orang terdahulu yang akhirnya menjadi orang yang terakhir. Berbeda dengan Salma Fina, Saifuddin Ibrahim, Lukman Sardi. Menurut Alkitab dalam Lukas pasal 13, ayat 29-30, mereka ini sebenarnya dulu bukan orang percaya. Mereka dulu adalah Muslim. Mereka dulu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi hari ini mereka Yesus. Menurut nubuatan Alkitab, kalau Bobon Santoso, Ruben Onsu, Richard Lee menjadi mualaf, menjadi orang yang dulu terutama jadi terakhir, terbalik dengan orang-orang Muslim yang masuk Kristen. Di hadapan Tuhan, mereka jadi orang yang utama. Mereka jadi orang nomor 1 di hadapan Tuhan. Dan orang yang mundur dari Tuhan, mereka orang terakhir. Artinya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang menjadi orang terakhir. Saya tidak mau jadi orang terakhir. Kalau duduk di tempat pesta makan saja kita mau duduk dekat di depan. Kalau kita mau sambut artis saja kita mau di depan. Apalagi waktu Tuhan Yesus, saya ada di depan. Jadi saudara-saudara, Alkitab memang menulis tentang orang mu'alaf. Tapi Alkitab juga bicara tentang orang-orang murtadin dari bangsa-bangsa yang akan datang berduyun-duyun menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah orang yang sukses. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.